Rain Man tahun 1988 adalah sebuah film drama Amerika yang berhasil memenangkan 4 penghargaan Piala Oscar sekaligus. Salah satu anugerah tersebut jatuh pada salah satu aktornya yang bernama Dustin Hoffman, yang memang tampil luar biasa sebagai seorang pria autis bernama Raymond Babbitt. Rain Man yang bermula dari cerita tentang seorang pengusaha muda bernama Charlie Babbitt yang diperankan oleh si tampan Tom Cruise, yang kecewa pada mendiang ayahnya karena mewariskan $3 juta bukan kepada dirinya, melainkan kepada seseorang yang tidak ia kenali. Seperti apa kisah perjalanan Charlie dalam mendapatkan warisan $3 juta milik ayahnya? Ini dia rangkuman cerita Rain Man. Kisah ini diawali dengan Charlie yang adalah seorang pengusaha sebuah dealer mobil sport. Sewaktu Charlie masih berusia 2 tahun, ibunya telah meninggal dunia karena sakit, yang membuat ia harus tinggal sendiri bersama ayahnya. Namun beberapa tahun setelah kepergian ibunya, Charlie yang merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, akhirnya memilih kabur dan bertahan hidup sendiri. Hingga suatu hari, ketika Charlie hendak berlibur bersama kekasihnya yang bernama Susana, ia mendapatkan telepon dari pengacara ayahnya yang mengatakan jika ayah Charlie baru saja meninggal dunia. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membatalkan liburan dan terbang dari Los Angeles ke Cincinnati untuk mengikuti pemakaman ayah Charlie. Setelah selesai prosesi pemakaman, Charlie kemudian mengajak Susana mengunjungi rumah yang dulu ia tinggali sewaktu kecil. Di sini Charlie sedikit menumpahkan kekesalannya, mengingat kembali masa kecilnya di mana ayahnya sama sekali tidak memperhatikannya setelah ibunya meninggal. Bahkan Charlie mengatakan kalau ayahnya lebih menyayangi mobil convertible yang ada di gudang ketimbang dirinya. Namun Susana kurang sependapat dengan Charlie dan mengatakan jika Charlie terlalu melebih-lebihkan sikap ayahnya kepada dirinya. Tibalah keesokan harinya, di mana saatnya Charlie untuk bertemu dengan pengacara ayahnya yang akan membacakan pembagian warisan. Di sini Charlie dibuat sangat kaget sekaligus marah, karena ia hanya mendapatkan warisan sebuah mobil tua milik ayahnya yang ada di gudang. Sedangkan warisan $3 juta yang berupa tanah dan rumah diberikan kepada seseorang yang sama sekali tidak ia kenali dan dirahasiakan namanya. Karena sangat penasaran, maka Charlie akhirnya mencari informasi tentang orang lain yang menerima warisan milik ayahnya. Dan Charlie pun dibawa ke sebuah yayasan yang bernama Walbrook, tempat penampungan para penderita gangguan mental atau yang biasa kita sebut dengan istilah autis. Di sana Charlie tidak sengaja bertemu dengan Raymond, seorang pria yang mengidap autisme. Raymond tiba-tiba saja menaiki mobil milik Charlie dan mengatakan jika dulu ia sering mengendarai mobil itu bersama ayahnya. Charlie yang baru pertama kali bertemu dengan Raymond merasa penasaran karena Raymond bukan saja mengenali mobil tersebut. Bahkan Raymond juga mengatakan kalau ayahnya bernama Sanford Babbitt adalah pemilik mobil tersebut, yang tidak lain adalah ayahnya Charlie. Charlie pun dibuat terkaget-kaget setelah kepala Walbrook mengatakan jika Raymond adalah kakak kandung Charlie, sekaligus pewaris dari sebagian besar harta milik ayahnya. Charlie yang memiliki sikap egois dalam dirinya merasa tidak terima dengan kenyataan bahwa dia bukanlah anak satu-satunya dari orang tuanya dan juga harus rela kehilangan $3 juta. Charlie pun menekan dan mengintervensi Raymond. Bahkan Charlie berencana untuk membawa kabur Raymond dari Walbrook. Charlie yang marah tidak berpikir panjang, tanpa tahu dengan pasti bahwa Raymond itu punya kebutuhan khusus. Di antaranya adalah Raymond takut naik pesawat, Raymond harus makan tepat waktu, tidur, nonton televisi,
Bahkan ke toilet pun ada waktunya. Charlie pun meminta izin kepada petugas yang menjaga Raymond untuk membawanya ke taman. Dan kesempatan itulah yang Charlie gunakan untuk membawa kabur Raymond. Dan yap, Raymond yang polos pun tentu saja akan menuruti semua perkataan Charlie. Sambil menunggu penerbangan ke Los Angeles esok hari, maka mereka bertiga pun memilih menginap di sebuah hotel. Di sana Raymond mulai membuat onar yang tentu saja semakin membuat Charlie kesal kepadanya. Raymond selalu mengulang-ulang setiap kalimat yang ia bicarakan. Ia juga selalu meminta untuk kembali ke Walbrook. Charlie yang masih belum memahami semua sikap Raymond, tentu saja semakin dibuat emosi. Di sini sempat terjadi perdebatan hebat antara Charlie dan Susana, yang sama sekali tidak setuju dengan tindakan Charlie yang ingin membawa kabur Raymond. Charlie berpikir jika dengan menculik Raymond, maka dia bisa mendapatkan setengah dari $3 juta tersebut untuk membiayai bisnis dealer miliknya yang nyaris bangkrut. Akhirnya Susana pun memilih pergi meninggalkan Charlie sendirian bersama Raymond. Keesokan harinya sebelum berangkat ke bandara, Charlie dan Raymond menyempatkan diri untuk ngopi di sebuah kafe. Di sana Charlie sedikit dibuat bingung, karena Raymond bisa tahu nomor telepon seorang pelayan di kafe tersebut tak hanya dari namanya. Ternyata Raymond yang memiliki hobi membaca, bisa mengetahui nomor telepon wanita tersebut dari buku daftar nomor telepon yang sering ia baca. Di sini dapat kita lihat bahwa meskipun Raymond adalah seorang pria autis, namun ia memiliki ingatan yang luar biasa. Kemudian tibalah saat mereka berdua sampai di bandara, di mana Raymond tiba-tiba saja ketakutan dan sama sekali tidak ingin menaiki pesawat. Dengan polosnya Raymond mengatakan jika semua pesawat di bandara tersebut bisa saja mengalami kecelakaan. Hal ini tentu saja membuat emosi Charlie. Namun apa boleh buat, Charlie pun terpaksa harus menggunakan jalur darat menuju Los Angeles, dan itu memakan waktu hingga 3 hari lamanya. Setelah melewati perjalanan darat yang panjang, Charlie pun harus mencari sebuah penginapan, karena Raymond yang selalu mengeluh jika ini adalah waktunya untuk ia makan dan menonton televisi. Charlie juga sempat menghubungi Susana yang entah di mana keberadaannya, namun itu pun sia-sia. Keesokan harinya, saat melanjutkan perjalanan, Charlie lagi-lagi dibuat pusing oleh tingkah laku Raymond. Kali ini Raymond mempermasalahkan jika ia tak memakai boxer, karena boxer yang diberikan Charlie tidak seperti miliknya. Dan Raymond pun meminta untuk kembali ke Walbrook untuk mengambil boxernya. Hal itu ia ucapkan berkali-kali dan membuat Charlie pusing 7 keliling karena harus selalu mendengarkan kalimat yang sama berulang-ulang kali dari mulut Raymond. Saat mereka sampai di sebuah kota, Charlie memutuskan membawa Raymond ke psikiater. Siapa tahu dokter di sana bisa membantu mengatasi masalah yang dialami oleh Raymond. Dokter tersebut justru menyarankan kepada Charlie agar lebih bersabar dan menerima keadaan Raymond. Bahkan ia mengatakan, jika orang-orang seperti Raymond kebanyakan memiliki kemampuan khusus. Dan benar saja, dengan mudahnya Raymond bisa menjawab semua pertanyaan matematika yang dilontarkan oleh sang dokter. Di sini Charlie perlahan-lahan mulai mengerti dengan keadaan Raymond saat ini. Kedua kakak beradik itu pun kembali melanjutkan perjalanan panjang mereka. Di tengah perjalanan tersebut, lagi-lagi Raymond membuat ulah yang memusingkan kepala Charlie. Ya, seperti biasa, ini adalah jam di mana Raymond harus makan dan menonton televisi. Karena tidak ada penginapan di sekitar, maka dengan terpaksa Charlie harus mencari rumah warga di sekitar untuk meminjamkan televisi mereka. Karena jika Charlie tidak melakukan hal tersebut, maka Raymond akan semakin membuat onar. Setelah kejadian tadi, mereka pun kembali ke sebuah penginapan dan beristirahat. Di sini hubungan persaudaraan Charlie dan Raymond pun mulai muncul.
Di sini Charlie akhirnya mengetahui jika dulu ayah mereka memisahkan mereka berdua bukan karena maksud jahat. Namun itu semua dilakukan agar Charlie kecil tidak disakiti oleh Raymond yang menderita autisme. Scene kemudian berpindah ke esokan harinya, di mana mereka berdua sampai di salah satu kota judi terbesar, yaitu Las Vegas. Charlie yang menyadari jika Raymond memiliki kemampuan luar biasa dalam berhitung dan mengingat semua hal yang dilihatnya, akhirnya memutuskan mengajak Raymond ke sebuah kasino untuk mencoba peruntungan dalam berjudi. Sebelum itu, Charlie mengajak Raymond ke salon untuk memperbaiki penampilan mereka dan membeli setelan jas yang bagus agar terlihat seperti orang-orang kaya yang akan masuk ke kasino. Mereka berdua pun memulai permainan. Dan benar saja, dengan kemampuan ingatan Raymond yang luar biasa, mereka pun menang telak dan untung besar. Bahkan semua orang yang ada di tempat itu pun sangat kagum dengan kemampuan Raymond. Di sini Raymond sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik, dan tampak jika Raymond menyukai wanita itu. Namun sayangnya setelah melakukan pendekatan, karena keadaan mental Raymond yang tidak stabil dan terlalu polos, maka si wanita yang awalnya tertarik pada Raymond akhirnya memilih meninggalkan Raymond. Charlie dan Raymond kemudian menyewa sebuah kamar di kasino tersebut. Di sana Charlie dikagetkan dengan kedatangan Susana, kekasihnya yang kembali karena telah memaafkan Charlie. Hal ini membuat Charlie sangat bahagia. Ditambah lagi dengan kebahagiaan karena telah memenangkan $85.000 hasil dari berjudi tadi. Charlie yang mulai ada kedekatan dengan Raymond bahkan memberikannya kesempatan untuk mengendarai mobil tua milik ayah mereka. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di Los Angeles. Dan Raymond kemudian dibawa ke rumah Charlie. Pada malam harinya, kepala Walbrook yaitu Brunner menelpon Charlie untuk mengajak bertemu. Di sini Brunner mencoba meyakinkan kepada Charlie bahwa kakaknya memiliki keterbelakangan mental dan kebutuhan khusus, sehingga tempat seharusnya Raymond berada ialah di Walbrook. Brunner bahkan memberikan cek sebesar $250.000 kepada Charlie agar ia mau mengembalikan Raymond ke Walbrook. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Charlie. Alasannya adalah Charlie sudah melupakan kekesalan kepada sang ayah yang tidak memberikannya warisan tersebut. Justru kini ia merasa bahagia karena bisa bertemu dengan kakaknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini. Scene kemudian berpindah lagi ke esokan harinya, di mana terlihat Raymond yang sedang sendiri di dapur dan mencoba memasak makanan. Tanpa disadari, tiba-tiba saja microwave mengeluarkan kepulan asap yang otomatis membunyikan alarm kebakaran. Raymond yang panik dan sangat ketakutan akhirnya kehilangan kendali, sampai-sampai membenturkan kepalanya di pintu berkali-kali. Beruntung ada Charlie yang terbangun dari tidur lalu datang menolong Raymond. Akhirnya sampai di sini Charlie pun menyadari bahwa tempat kakaknya bukanlah di sini, melainkan di Walbrook, satu-satunya tempat paling aman untuk Raymond yang adalah seseorang berkebutuhan khusus. Akhirnya dengan berat hati, Charlie pun memutuskan untuk membawa kembali kakaknya ke Walbrook. Ia pun mengantarkan Raymond ke stasiun kereta, yang kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Walbrook bersama Brunner. Di sini Charlie kelihatan sedih dan berat melepaskan kakaknya. Namun ia berjanji kepada Raymond bahwa 2 minggu lagi ia akan mengunjungi Raymond di Walbrook. Dan Raymond akan senantiasa menghitung setiap harinya sampai hari itu tiba. Dan film pun berakhir.
Setelah menonton film ini untuk membuat narasi, saya akhirnya mempelajari banyak hal dari sini. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan orang-orang seperti Rayman saja yang memiliki kebutuhan khusus, melainkan kita sebagai orang normal pun memerlukan kebutuhan khusus, yaitu butuh belajar kasih sayang, kesabaran, dan mau menerima sesama yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang butuh hati dan perasaan untuk menerima sesama kita dalam berjalan menuju kehidupan yang lebih baik. Demikian film ini. Sekali lagi, sampai jumpa di film-film Delphi Movie lainnya. See you.